Fantastis, PSM Makassar berhasil memastikan menjadi juara Liga 1 Indonesia setelah mengalahkan Madura United dengan skor 1-3 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Gol PSM Makassar dicetak oleh the one and only William Fluim di menit 4, asis dari Yance Sayuri, dan di menit 10 William Fluim lagi, asis dari Yance Sayuri. Satu gol terakhir PSM Makassar di menit 48 lewat gol Kenzo Nambu. Sedangkan Madura United mampu menciptakan satu gol lewat Hugo Gomez dari asis Lulinya. Nah, kita lihat bagaimana ekspresifnya Bernardo Tavares setelah berhasil mengantarkan PSM Makassar menjadi juara Liga 1 Indonesia. Ewako. Salah satu yang ia sampaikan di sesi press con bahwa ini kerja keras dari semua pemain. Kalau kita bicara tentang Bernardo Tavares, apa yang ia lakukan bersama PSM Makassar, ia sempat menyampaikan ke aku langsung lewat chat-chatan. Apa resepnya? Mungkin di lain waktu akan kita bahas untuk kesekian kalinya. Tapi di momen ini PSM Makassar menunjukkan puncaknya lagi permainan khas Bernardo Tavares yang sering kita bahas, yang sering kita ulangi, baik itu menggunakan grafis taktikal ataupun menggunakan grafis seperti ini dengan skema 352-nya, dan itu membuat Madura United di laga ini, aku nonton teman-teman, dua laga Persija Persib aku tonton full, PSM Makassar Madura United aku tonton, membuat Madura United kebingungan untuk bisa membongkar 5-3-2 yang dimainkan oleh PSM Makassar. Ini bukan laga pertama lawan kesulitan untuk membongkar pertahanan PSM. Ini udah laga kesekian kalinya. Bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertandingan. Mungkin udah belasan pertandingan gak ada ramuan yang begitu istimewa yang dilakukan oleh lawan untuk bisa membongkar pertahanan PSM Makassar. Ada salah satu tim yang mampu secara taktikal bisa menyulitkan pemain-pemain PSM Makassar membentuk struktur bertahan 5-3-2 agar tidak kompak. Timnya Persis Solo. Itu juga udah kita bahas menggunakan grafis taktikal bagaimana Persis Solo mencoba membongkar pertahanan dari PSM Makassar. Nah, oke, kita lihat dulu grafis taktikal yang dikeluarkan oleh lapangbola.com. Nah, Madura United menggunakan pola 1-4-2-3-1, bisa berubah menjadi 1-4-3-3. Double pivot mereka Liu Jun dan Julfiandi. Ini merupakan sosok sentral di laga ini untuk bisa menjembatani antara lini belakang, tengah sampai depan. Nah, di momen tersebutlah pemain-pemain tengah Madura United nggak mampu memenangkan area tengah, sehingga sering sekali pemain Madura United memindahkan bola tersebut ke sektor sayap, terkhusus dari sektor kanan, yang dimana secara teorinya itu akan sangat mudah dibendung oleh pemain-pemain PSM Makassar bersama Bernardo Tavares. Nah, di laga ini Tavares tetap gunakan pola andalan yang sudah menjadi pakem PSM Makassar, yaitu 1-3-5-2. Di tengah ada Kenzo Nambu, Akbar Tanjung, kemudian Ananda Raihan. Di depan ada William Fluim Everton. Ditopang oleh sayap ataupun wingback yang sangat kencang. Kanan ada Yakob Sayuri, kiri ada Yance Sayuri. Nah, bagaimana cara permainan dari PSM Makassar? Tunggu aja di daerah permainan sendiri. Ini memang sedikit klise. Ada yang bahkan mengatakan enteng banget ya cara PSM Makassar untuk memainkan permainan seperti itu. Nah, ini perlunya kerja keras semua pemain untuk bisa mengaplikasikan hal tersebut. Di laga ini PSM Makassar dari sisi penguasaan bola, mereka tidak menguasai bola seperti laga-laga sebelumnya. Madura United menguasai bola 80%. Oh my god. PSM Makassar hanya 20%. PSM Makassar bermain menunggu di daerah permainan mereka, setengah lapangan, menunggu, 5-3-2 mereka bentuk, jarang sekali untuk tertarik. Nah, oleh karena itu, inilah butuh lawan pun untuk bisa menarik pemain-pemain PSM Makassar untuk bisa keluar dari daerahnya. Itu sempat dilakukan oleh Persija Jakarta. Invite pressing dilakukan oleh Persija Jakarta dan berhasil mengundang pemain PSM Makassar menekan keluar dari daerah permainan PSM Makassar. Di momen tersebutlah Persija Jakarta mampu
menciptakan beberapa gol dan peluang ke PSM Makassar, dan ya kita lihat Persija bisa mengalahkan PSM Makassar. Nah, kita kembali ke konteks ini. 5-3-2 dimainkan oleh Bernardo Tavares, menunggu. Di balik sisi, pemain Madura United pun kebingungan untuk bisa berkreasi, membongkar pertahanan 5-3-2 dari PSM Makassar. Sering dari sektor sayap, terkhusus sayap kanan, malah itu menjadi salah satu hal yang mudah untuk bisa dipatahkan oleh pemain-pemain PSM Makassar. Secara teorinya, prinsip pressing yang dilakukan oleh pemain PSM Makassar dari tengah kemudian diikuti oleh wingback. Ketika bola tersebut sudah digeser oleh pemain Madura United di sektor kanan, langsung di-pressing. Kenalah jebakan dari pemain-pemain PSM Makassar, lepas bola ataupun bola-bola yang coba dipassing oleh pemain Madura United di koridor half space itu dengan mudah dipatahkan oleh pemain PSM Makassar. Nah, jadi kalau kita bicara sampai saat menghadapi laga Madura ini, pattern gaya permainan PSM Makassar ini teman-teman udah memang dipahami secara penuh oleh pemain-pemain PSM Makassar. Sistem yang dimainkan oleh PSM Makassar ini pun harus ditopang seperti yang aku sampaikan, pemain-pemain yang mumpuni juga. Nah, pada saat bermain lebih banyak menunggu di daerah permainan mereka sendiri, kan butuh permainan transisi, counter. 5-3-2, dua striker di depan pasif. Yang bekerja itu tengah sama wingback kiri kanan untuk merebut bola ataupun melakukan pressing. Dua striker di depan inilah yang menjadi titik krusial plus wingback kanan, wingback kiri. Karena apa? Dua pemain ini ketika lawan melakukan serangan ke pertahanan PSM berhasil merebut bola, recovery ball, langsung pemain yang merebut bola itu beri bola ke depan sebagai tembok ataupun pemantul. Kemudian wingback kanan, wingback kiri lari untuk mengambil dan mengisi ruang yang kosong dari situasi ruang yang sudah tercipta yang dibuat oleh lawan ataupun di momen ini Madura United pada saat mereka gagal membangun serangan dengan baik yang ujungnya untuk menciptakan peluang ataupun gol. Nah, di momen itu kan direpetisi dari awal musim sampai saat menghadapi Madura United. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bernardo Tavares, aku sepakat. Kerja keras inilah yang membuat apa yang diinginkan oleh Bernardo Tavares bisa diaplikasikan oleh pemain-pemain PSM Makassar. Nggak mudah bermain menggunakan sistem Bernardo Tavares yang lebih banyak menunggu. Karena secara teorinya, tim yang bermain lebih menunggu itu lebih banyak capek, butuh ekstra tenaga. Di sisi lain, apresiasi untuk asisten dari coach Bernardo Tavares yang mampu menggenjot, mengelola fisik dari pemain-pemain PSM Makassar untuk bisa stabil sepanjang 90 menit. Bukan hanya di satu laga, tetapi di laga-laga lainnya yang itu teruji. Bahkan kalau kita lihat di AFC Cup, banyak pertandingan PSM Makassar juga ada di Liga Indonesia. Itu bisa dibuat staf kepelatihan dari PSM Makassar membuat pemain-pemain itu seperti ada tenaga berlebih. Ya, meskipun kita sepakat karena jadwal yang terlalu banyak di momen AFC Cup beberapa waktu yang lalu sedikit tidaknya mempengaruhi juga secara overall ya apa yang dimiliki oleh pemain PSM Makassar dari sisi stamina. Namun itu setidaknya bisa ditutupi oleh apa yang dilakukan staf kepelatihan dari Bernardo Tavares mengenjot stamina dari pemain PSM Makassar ini agar terjaga secara ideal. Good job untuk PSM Makassar dan layak PSM Makassar untuk menjadi juara Liga Indonesia, dan kita pun nggak bisa mengesampingkan tuah dari Stadion B.J. Habibie. Ketika PSM Makassar bermain di Stadion B.J. Habibie itu luar biasa banget. Quote and quote, kalau kita lihat di stadion Eropa teman-teman, ada istilahnya stadion angker. Angker dari sisi konotasi positif ya untuk tim tuan rumah. Angker mampu menyulitkan lawan-lawan itu ketika bertanding di stadion tersebut. Nah, di momen ini, selain daripada sentuhan Bernardo Tavares, selain sentuhan dari pemain yang bekerja keras di atas lapangan, yang ketiga, tuah dari Stadion B.J. Habibie yang membuat PSM Makassar bisa konsisten ketika bermain di kandang. Kemudian di pertandingan tandang, PSM Makassar mampu juga mengelola situasi-situasi yang dimana jika mereka dapat momentum untuk bisa memenangi pertandingan, mereka ambil kesempatan tersebut. Dan ya, di laga ini berhasil apa yang dilakukan oleh PSM Makassar untuk kesekian kalinya. Dan yang terakhir yang ingin aku sampaikan, dan ini cukup unik bagi aku teman-teman, bukan offense kepada Bernardo Tavares, tetapi ini situasi yang jarang kita temui di Liga Indonesia. Nah, Coach Tavares identik dengan
berdiri di pinggir lapangan. Kemudian kalau misalnya ada keputusan-keputusan wasit yang keliru, Coach Tavares langsung ekspresif di pinggir lapangan. Oke. Artinya, dari sisi psikologis wasit dimainkan quote and quote-nya oleh Coach Tavares. Nah, ini sama dilakukan oleh pelatihnya Vietnam, yaitu Park Hang-seo. Ada keputusan wasit yang salah, langsung ekspresif dilakukan oleh Park Hang-seo. Aku bukan katakan itu salah, tetapi kalau kita bicara dari amatan-amatan pundit-pundit yang ada di Asia Tenggara, teman-teman, itu merupakan salah satu strategi psikologi untuk membuat wasit itu, teman-teman, lebih fair, lebih bagus di atas lapangan. Ketika wasit tersebut mendapatkan tim yang ia pimpin memiliki tipikal pelatih seperti Park Hang-seo, Bernardo Tavares yang ekspresif dengan keputusan-keputusan wasit. Jika wasit tersebut salah di beberapa momen, ekspresif dari pelatih tersebut bisa membuat pada akhirnya wasit tersebut error sampai laga akhir. Karena apa? Karena sejak awal sudah merasa salah mengambil keputusan. Di sisi lain, dengan adanya Bernardo Tavares mampu juga memberikan dorongan motivasi kepada wasit-wasit yang ada di atas lapangan untuk jeli 90 menit karena dipantau, diawasi quote and quote oleh Bernardo Tavares. Namun di sisi itu harus juga dikontrol, harus juga direm, karena dengan situasi yang misal terlalu menggebu-gebu, ekspresif, teman-teman, bisa juga wasit akhirnya memberikan kartu kuning ataupun merah yang tentunya merugikan jika PSM bermain di level Indonesia ataupun di AFC Cup. Tapi kalau kita lihat track recordnya, baik itu di Liga Indonesia ataupun AFC, Bernardo Tavares terus menjaga ekspresifnya, ia memperhatikan kondisi wasit. Di laga PSM menghadapi Madura pun, di sesi wawancara dengan Indosiar, teman-teman, dia juga menyoroti wasit. Respect PSM Makassar. Ewago!